Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Subhanallah, alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama kita sudah mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an surah Luqman ayat ke-34 dan dibacakan dengan merdu sekali oleh Ustazah Ridha Fairuz. Semoga dengan kita mendengarkan ayat suci Al-Qur'an, hati kita yang tadinya keras ya dilembutkan oleh Allah. Dan kita diingatkan lagi bahwa hakikatnya kita ini adalah hamba Allah yang lahir di muka bumi ini punya tugas yaitu hanya untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Kematian adalah satu kepastian bagi kita. Nah, bicara mengenai kematian, guru kita Ustadz Fatullah akan menyampaikan tausiahnya dengan tema manusia tidak tahu kapan dan di mana dia akan menghadapi kematian. Silakan Fatul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum ngejawab salam saya dengan kompak. Saya doain kalau yang kompak ngejawab salam saya dengan baik dan sempurna dapat hadiah handphone. Amin. Ibu mau hadiah handphone? Mau. Cius. Cius. Bapak-bapak cius. Cius. Mau hadiah handphone? Mau. Handphonenya Ustadz David Kholik. Iya. Boleh saya pantun boleh? Boleh. Pohon salam tumbuh di sawah, Cakep. jatuh ke kali di Gorogaji. Cakep. Saya doain kalau yang kompak ngejawab salam saya, insya Allah yang hadir di sini bisa pergi haji. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Pemirsa
Cahayati Indonesia Ainus TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada host kita ini yang ganteng, tampan, menawan, senyum di depan anak perawan. Iya. Siapa Bu? David Halim. Ganteng nggak orangnya? Jujur, jangan ada dusta di antara kita. Gantengan mana saya sama dia? Berarti ibu jujur. Kalau gitu saya pulang dah. Jangan dong. Ini temanya lupa apa nih? Tentang manusia akan menghadapi kematian, di mana dan kapan. Masya Allah, menghadapi kematian. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Semua sudah pasti akan menemui ajal. Ibu tahu ajal? Tahu dari mana? Kematian. Enggak bayi, enggak dewasa, enggak orang tua, muda, mudi, perempuan, laki, semuanya pasti mati. Kok ngatik saya? Pak Presiden mati. Pak Menteri mati. Bu RT mati. Bu RT-nya ada di sini. Ada. Bukan saya loh yang ngomong. Saya cuma yang nerusin kan emak-emak di sini. Bapak RW. Iya. Pak Camat. Mati. Bang David. Mati. Curang lo, curang. Pak Ustadz. Mati. Siapa yang nanti ngelatin jenazah ngimami? Ya Rinda, saya belakangan, Bang David duluan. Iya. Atau ibu-ibu belakangan, saya lebih belakangan lagi. Udah. Kok pada ngatin saya? Artinya kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan namanya kematian. Cuma pertanyaannya, siap atau tidak siap kita ini? Tentunya harus siap. Yang namanya umur itu urusan Allah. Urusan kita. Oh, saya. Namanya umur. Umur itu urusan. Kalau manusia hidup di dunia urusan sudah selesai, maka dia paham? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai di mana tadi? Sampai mati. Allahu Akbar. Artinya setiap manusia yang mempunyai nyawa pasti akan merasakan kematian. Namun kematian itu berbeda-beda caranya. Allah yang mengatur itu semua. Seorang suku Badui dari gunung, kalau bahasa kerennya Gibal, datang kepada Rasul, ya Rasul, mata sa'ah. Ya Rasul, kapan tiba hari kiamat? Allah. Coba itu. Nantangin. Ibu mau nggak bertanya sama Bang David? Bang David, kapan tiba hari kiamat? Iya. Tapi apa yang engkau persiapkan? Saya cuma mencintai engkau ya Rasul. Allah. Dan engkau akan hidup berdampingan dengan aku di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti agama harus kita bawa kemana-mana. Baca Quran di rumah. Ajarin anak-anak yang punya suami nggak bisa baca Quran, ajarin baca Quran. Yang istrinya belum bisa baca Al-Quran, bapak ajarin baca Quran. Jangan ditunjuk-tunjuk dulu. Ini punya istri tunjuk-tunjuk dulu. Ada di sini orangnya. Ada. Dipelototin kayak ikan sepet. Jangan Pak. Pak, Assalamualaikum. Salam. Paham nggak? Sekarang lagi musim KDRT. Kenapa dengan KDRT bisa penghujung yang namanya kematian? Namun siap atau tidak siap, kematian itu pasti akan datang menghampiri kita. Apa yang perlu kita siapkan? Yang perlu siapkan kata Allah, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha."
Barang siapa ingin berjumpa dengan Rabbul Jalal Jalaluh, maka lakukanlah aktivitas amal-amal soleh. Dan amal soleh inilah ketika ruh tercabut dari kerongkongannya, dia senyum. Kenapa? Sudah melihat amal-amal soleh perbuatannya wangi, harum, sebagaikan baunya surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu mau? Mau. Bapak mau? Mau. Mati duluan. Ya. Bayang kenapa orang tuh ketika dicabut matanya melotot, nggak siap Bang Rapid. Kagak siap. Kenapa? Habis berzina. Ada di sini tukang berzina. Alhamdulillah kagak. Ada di sini tukang ngerumpi. Lah mana orangnya? Lagi ngerumpi dicabut. Tuak. Oh no Haji Saudah. Gue tagih seragamnya kagak. Pas lah begitu dicabut malaikat juga, Masya Allah. Dan pada akhirnya belum orang yang beriman. Ketika diamankan ruh, jasad, jiwa, semua itu akan kembali kepada Allah. Sudah pasti. Ya ayatuhan nafsul mutmainah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dukhuli jannati. Jadi semua itu adalah kita kembali kepada Allah dengan jiwa yang tenang. Hal yang gaib kematian nggak ada yang tahu Pak. Sekalipun malaikat apa buat pencabut nyawa? Bang Israel. Pencabut nyawa Israel. Ditanya oleh Rasulullah, kagak tahu kapan dia cabut nyawa seorang. Tetapi Allah yang mengatur yang gaib maupun yang namanya kematian. Pasti kita mengalami kematian. Assalamualaikum. Salam. Jadi harus siap. Mau ketika dicabut rohnya, matanya melotot. Mau nggak? Pengen merem nggak? Pengen senyum nggak? Lagi kemudian malaikat Israel menghampiri ibu lagi zikir, lagi selawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Lagi di rumah dia rajin selawat, Ustaz David. Di rumah rajin selawat, begitu cintanya kepada Rasul. Begitu cintanya kepada Rasul, apa? Nah ini dia yang kutunggu, kata malaikat Israel. Bayangkan Israel jatuh cinta kepada seorang hambanya Allah, selalu senantiasa berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dicabutnya enak. Kenapa? Orang yang berselawat maka turun rahmat Allah. Man sholla alaihi sholatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa orang yang berselawat dengan Rasulullah satu kali, Allah berikan rahmat. Hampir lagi sampai ratusan kali. Apa? Tersenyum. Udah ada yang namanya keberkahan amalan sholawat. Indah, tersenyum. Kenapa? Enggak terlihat tuh yang namanya keburukan-keburukan yang dialami. Sehingga tersenyum menatap Allah. Sudah siap. Siap ya Allah. Malaikat assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa aku? Israel. Mau ngapain? Mau mencabut nyawa engkau, sudah sampai batas umurmu. Oh begitu. Saya pengen bertemu dengan Allah. Saya ingin berjumpa dengan Rabbul Jalal Jalaluh. Karena sudah mempersiapkan diri ketika dia di rumah berselawat, membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, bertasbih kepada Allah. Itu amalan soleh. Sayang cinta kepada keluarganya, anak dan istri, istri dan anak, bapak dan istri, istri dan bapak, selalu senantiasa melakukan nilai amal-amal soleh. Sehingga dimanapun kematian akan datang kepada kita, kita wafat dalam husnul khatimah. Paham Bu? Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita lanjutkan. Kembali ke Bang Khalid. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Silakan Ibu, tentang kematian Bapak-bapak, ini menarik ya. Mungkin ada juga yang masih menyisakan banyak pertanyaan. Tapi karena kesempatan cuma untuk satu orang, saya kasih kesempatan. Siapa yang mau bertanya nih? Satu orang. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yati. Saya ingin pertama ke Ustadz Fulah. Ustadz Abdullah. Ya.
Ustadz Fatullah. Marullah kali Marullah ya. Ustadz Fatullah maksud saya. Fatullah. Ustadz mohon maaf saya mau bertanya, setelah kematian akankah umat muslim yang berdosa bisa merasakan surga? Itu saja. Umat muslim yang melakukan Dosa bisa merasakan bisa surga enggak gitu. baik. Ibu siapa? Ibu Yati. Yati. Innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatan abdi ma yugorgir. Malam yugorgir. Ya, sesungguhnya orang ketika Allah cabut nyawanya tapi dia pendosa ingat sama Allah sebelum ruh sampai kerongkongan yugorgir. Dia sudah bertobat, ya Allah ampuni aku ya Allah. Padahal malaikat Israel belum datang tapi merasakan ini bahkan ada kematian. Tapi bersungguh-sungguh bertobat dan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Astagfirullah, bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Yaqbalu taubatan abdi madlam yugorgir, akan diterima tobatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Apakah masuk neraka? Masuk surganya Allah. Tapi kalau dia pendosa di tempat klub, diskotik, tempat maksiat, dia bertobat, tempatnya tersebut bagaimana? Wallahu a'lam bishawab, sudah pasti dia mencium bau nerakanya Allah Subhanahu wa taala karena lokasinya, titiknya di tempat maksiat. Kalau ibu pendosa ada di rumah mau keluar masuk kagak jadi, malaikat Israel belum datang udah rasa sakit tapi sudah bertobat kepada Allah, insya Allah jaminannya surga. Yang penentuannya ialah taubat dan istighfar kita kepada Allah. Begitu Bu Yanti. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak. Ibu udah kejawab ya Bu ya? Oke, Kiai terima kasih banyak. Kiai waktunya sangat singkat banget ya. Kira-kira apa yang harus kita persiapkan pada saat kita menghadapi jika waktu kematian itu datang? Apa yang harus kita biasakan supaya kita bisa mendapatkan husnul khotimah? Insya Allah. Silakan. Biasakan Ustadz David untuk selalu senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maupun dia istighfar, dia selawat, itu sudah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Biasakan dari rumah untuk mensucikan diri, mandi hadas besar, meskipun enggak begitu sama suami, enggak begitu sama istri, tetap mandi, Pak. Jadi bersih badan kita. Kemudian diusahakan setiap hari dibiasakan untuk berwudu. Yang ketiga baca Quran, itu persiapan. Ketiga langkah kita selalu senang sama orang untuk silaturahim, pergi ke masjid, jangan benci satu sama lain, jangan satu sama lain dengki, nggak boleh. Ketika itu ibu laksanakan, baca Quran, sholat tidak tertinggal, insya Allah itu persiapan untuk mencapai gerbang kematian. Jangan takut dengan adanya kematian. Kalau orang yang beriman sudah pasti ditahu pasti akan mati, tapi perlu adanya bekal. Begitu. Ya Allah, jadi kita harus menyiapkan bekal ya Bu ya. Gimana, siap Ibu? Masya Allah. Siapnya ada siap. Tadi Pak, siap siap, katanya. Pak? Siap tadi katanya. Udah siap? Ya. Mau duluan? Entar di rumah kayaknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita nggak tahu kapan kita menghadapi kematian, tapi yang jelas kita harus bersiap-siap menghadapi kematian. Ini istimewa Kiai. Kita datang di Masjid Jami Taufikur Rahman. Masjid Jami Taufikur Rahman. Taufikur Rahman. Adanya di apa tadi? Apa? Kampung Jembatan. Sebutannya apa? Ini Kamjet City nih. Wih, keren. Penggilingan Keren. luar biasa. Kalau misalnya ya pemirsa yang ada di rumah lihat ini, alhamdulillah masjidnya penuh banget, masya Allah. Ini ngomong-ngomong sholat subuh sepenuh ini nggak? Alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan kita di sisa usia ini ya, amin, kita manfaatkan untuk sholat berjamaah di masjid. Amin. Khususnya buat yang laki-lakinya. Baik, kita akan lanjut lagi nanti. Terima kasih banyak Kiai waktunya. Nah nanti kita akan ngaji bareng nih sama guru kita, Ustadz Munawir. Kiai Haji Munawir. Nah tentunya hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia.